Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang penemuan makam Imam Al-Bukhari di Samarkand, Uzbekistan. Benarkah yang menemukan makam Imam Al-Bukhari ini adalah Presiden Soekarno? Seperti kita ketahui, Imam Bukhari adalah perawi hadis yang sangat terkenal. Beliau telah menyusun koleksi hadis sahih yang dikenal sebagai Sahih Al-Bukhari. Dikatakan sahih karena hadis yang beliau susun ini dinilai paling otentik atau paling mendekat kebenaran akan ucapan dan perilaku Nabi Muhammad SAW. Imam Bukhari lahir pada tanggal 19 Juli tahun 810 di Bukhara, sebuah kota di Asia Tengah, sekarang Uzbekistan. Beliau dikenal dunia lewat karyanya berupa kitab-kitab dan hadis sahih yang diakui dunia. Namun kepopulerannya di dunia Islam membuat Imam Bukhari malah dimusuhi oleh beberapa penguasa daerah. Contohnya pada saat Imam Bukhari mengunjungi gurunya Muhammad bin Yahya As-Sindi di Naisabur, ia malah difitnah sehingga beliau pulang ke kota kelahirannya di Bukhara. Seperti halnya di Naisabur, di Bukhara beliau kembali difitnah. Kali ini yang memfitnah adalah gubernur Bukhara sendiri, yaitu Khalid bin Ahmad As-Sihli. Terusir dari kota kelahirannya, warga Samarkand meminta Imam Bukhari untuk tinggal di Samarkand saja. Dalam perjalanan ke Samarkand, Imam Bukhari singgah di desa Kartang untuk mengunjungi familinya. Namun di sana beliau jatuh sakit selama beberapa hari dan akhirnya beliau wafat. Imam Bukhari wafat pada tanggal 1 September tahun 870, tepat pada malam takbir Idul Fitri dalam usia 60 tahun. Lalu beliau dimakamkan selepas salat zuhur pada hari raya Idul Fitri. Saat Imam Bukhari dikebumikan, pusaranya mengeluarkan bau harum. Namun ratusan tahun kemudian, makam tokoh dunia Islam ini nyaris terlupakan. Apalagi pada saat Uni Soviet yang berpaham komunis berkuasa, makam Imam Bukhari pun semakin terlantar dan terlupakan. Lantas bagaimana makam Imam Bukhari yang hilang ini bisa ditemukan kembali? Benarkah makam Imam Bukhari diketemukan kembali gara-gara permintaan Presiden Soekarno kepada Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev? Kalau kita lihat sejarah hubungan bilateral Uni Soviet dengan Indonesia dimulai tahun 1956. Hubungan harmonis Indonesia dan Uni Soviet ditandai dengan lawatan Presiden Soekarno untuk menjumpai sahabatnya Presiden Uni Soviet Nikita Khrushchev. Waktu mengunjungi Leningrad, sekarang Saint Petersburg, Presiden Soekarno melihat Masjid Biru yang didirikan pada tahun 1910 itu ditutup. Dan sejak tahun 1940, masjid tersebut dijadikan gudang. Sayang sekali masjid bersejarah itu ditutup. Lantas Presiden Soekarno pun meminta kepada Presiden Nikita Khrushchev agar masjid tersebut dibuka kembali untuk umat Islam. Alhamdulillah permintaan Presiden Soekarno tersebut dikabulkan. Presiden Nikita Khrushchev pun mengizinkan masjid itu kembali dibuka 10 hari setelah kunjungan Presiden Soekarno. Menilik sejarahnya, negara Uni Soviet ternyata memiliki sejarah peradaban Islam yang komplit. Dari buku-buku sejarah Islam, Soekarno pun tahu di mana makam Imam Bukhari, sang perawi hadis yang sangat terkenal itu dimakamkan.
Oleh sebab itu, pada kunjungannya ke Moskow pada tahun 1961, Presiden Soekarno minta izin Presiden Nikita Khrushchev untuk berziarah ke makam Imam Bukhari di Samarkand. Permintaan tersebut membuat Presiden Nikita Khrushchev bekerja keras untuk menyiapkan kunjungan Soekarno ini. Mau tak mau, pemerintah Soviet harus memugar makam Imam Bukhari yang selama ratusan tahun terbengkelai. Tidak hanya Soekarno, ternyata Presiden Somalia Madiba Keïta juga meminta izin untuk berkunjung, sehingga pejabat Moskow mulai memperhatikan situs bersejarah ini. Pemerintah Moskow pun bekerja sama dan menyerahkan situs-situs bersejarah milik umat Islam ini kepada kantor administrasi spiritual Muslim Asia Tengah dan Kazakhstan untuk merestorasinya. Pada tahun 1998, Presiden Uzbekistan Islam Karimov mulai membangun kompleks peringatan yang megah dan menyatakan Imam Bukhari sebagai wali intelektual Uzbekistan. Ya teman-teman, gara-gara Presiden Soekarno mau berziarah, maka makam Imam Bukhari yang terbengkelai selama berabad-abad pun direnovasi dan menjadi perhatian Muslim dunia. Tak heran kalau nama Soekarno pun terpatri mendalam di hati orang Samarkand di Uzbekistan hingga saat ini. Demikianlah sekilas sejarah penemuan kembali makam Imam Bukhari yang terletak di Samarkand, Uzbekistan. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.